Kasihan Putu, dia takut banget sama serangga. Sampai-sampai dia cuma mau nyari tempat yang aman dari serangga di bumi ini. Setelah bertahun-tahun penelitian dan perjalanan, akhirnya dia menemukan tempat yang bisa dia tuju, Antartika. Putu berhasil sampai di sana, yakin bahwa serangga nggak akan bertahan di suhu dingin. Dia nggak tahu kalau serangga ada di tiap benua di planet ini. Nggak juga sih. Dia ada benarnya soal Antartika. Di tempat ini nggak banyak serangga. Faktanya, cuma ada satu spesies serangga yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat tinggal, yaitu Agas antartika, atau yang disebut Belgica antartica. Lalat ini kecil, tapi masih tergolong serangga darat Antartika terbesar. Oke, jadi sudah dipastikan hampir nggak ada tempat di bumi yang bebas serangga. Sebenarnya itu juga nggak benar sih, tapi mungkin kamu harus belajar berenang, karena satu-satunya tempat yang nggak ditempati serangga adalah permukaan bumi yang tertutup lautan. Tapi kenapa serangga begitu benci tempat itu? Tak seorang pun yang bisa menjelaskan. Tapi sebagian orang berpikir karena di laut nggak ada tumbuhan yang menjadi makanan dan tempat berlindung serangga. Serangga bisa jadi jaringan agen rahasia terbesar di planet ini karena punya telinga di seluruh tubuhnya. Tapi, seringnya telinga ini bukan di bagian kepala. Kadang ada yang di sayap, di kaki, dan bahkan di perut atau lehernya. Banyak serangga yang menjalani hidup menyendiri, tapi ada juga yang punya keluarga. Contohnya kayak kumbang bes. Kumbang ini bisa membentuk unit-unit mirip keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja membesarkan anak-anak. Kumbang ini juga punya kosakata tersendiri dan saling mengobrol dengan mencicit. Oh ya, kalau seekor serangga jatuh dari ketinggian, dia bakal cedera nggak sih? Masalah ini memang agak rumit, tapi coba kita ambil semut sebagai contohnya. Semut nggak mengalami cedera karena jatuh, sebab ukurannya yang begitu kecil. Banyak juga serangga lain yang terjatuh dari ketinggian dan tetap baik-baik saja. Penjelasannya berkaitan erat dengan matematika dan fisika yang nggak sempat dipelajari si serangga itu sendiri. Tapi, simpelnya, serangga nggak cukup berat untuk memberi dampak ke permukaan tempat dia jatuh. Ketika jatuh, serangga sebenarnya nggak mengalami percepatan, justru melambat. Area permukaan semut yang relatif luas buat bobot sekecil itu membentuk hambatan besar saat dia bergerak di udara, jadi dia akhirnya melambat saat jatuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal semut, bener kan? Ada sekitar 1 kuadriliun semut di planet ini. Itu sekitar 1,4 juta semut per manusia. Jika populasi manusia di dunia dihitung 7,3 miliar. Kalau begitu, berarti planet ini bisa dibilang punyanya semut ya? Sulit dibayangkan lalat buah terbang sambil pakai helm astronot. Tapi lalat buah lah makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke antariksa, yakni di tahun 1947 saat si lalat meninggalkan bumi dengan roket V2 mencapai ketinggian 110 km dalam waktu kurang dari 200 detik. Lalat itu kemudian kembali ke bumi dengan parasut. Tapi nggak semua serangga semujur itu. Misalnya, ulat bulu punya 12 mata, tapi pada dasarnya dia buta. Mata kecilnya yang sederhana cuma bisa membedakan antara terang dengan gelap. Jadi, sebenarnya ulat nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dan ini nggak bisa dibantu dengan kacamata, kalau itu yang kamu pikir. Sebagian serangga benar-benar bekerja keras soal upaya kencannya. Contohnya, lalat batu yang rela push up demi memikat lalat betina. Kamu tahu nggak kalau kupu-kupu merasakan lingkungannya dengan kakinya? Iya, kamu nggak salah dengar kok. Karena kupu-kupu punya sensor pengecap di kakinya yang membantu menemukan makanan. Jadi, dia hinggap di atas daun dan mencicipinya. Kalau menurutnya tumbuhan itu bisa dimakan larvanya, dia akan menaruh telurnya di situ. Tapi gimana cara kupu-kupu makan? Kan nggak bisa menggigit dan mengunyah. Kupu-kupu memakai lidahnya yang mirip selang dan disebut belalai. Pada dasarnya, ini semacam sedotan yang membantu serangga ini mengisap cairan, kayak nektar misalnya. Nenek moyang makhluk terampil ini telah hidup di planet ini jauh sebelum era dinosaurus. Catatan fosil menunjukkan bahwa belalang purba muncul untuk pertama kalinya lebih dari 300 juta tahun lalu.
Kamu pernah dengar tentang serangga yang suka musik rock? Nah, bisa dibilang rayap agaknya lebih suka suara ini. Rayap mengunyah kayu untuk mengetahui jenis kayu yang tergeletak di sekitarnya. Rayap memakai gitaran. Kenapa? Sebab cara ini membantu rayap menemukan sumber makanan terbaik. Kalau musik heavy metal atau rock sedang diputar, rayap bisa mengunyah kayu lebih cepat daripada biasanya. Terus kalau musiknya musik klasik, mengunyahnya jadi lebih lambat ya? Atau justru tidur? Ini adalah serangga yang pastinya sulit kamu lihat. Ahli penyamaran ini mirip daun. Sepanjang keberadaannya, belalang ini berhasil mengembangkan jenis kamuflase ini. Jadi predator pun terkecoh. Belalang ini bahkan bisa bergoyang maju mundur, menirukan gerakan daun yang tertiup angin. Alam memiliki perakirauan cuacanya sendiri, si jangkrik yang perkasa. Jangkrik itu semacam termometer alami loh. Kamu bisa menghitung suhu di luar secara manual dengan menghitung bunyi jangkrik yang kamu dengar dalam semenit, lalu dibagi 4. Terus kamu harus menambahkan 40 ke angka yang kamu dapat. Hasilnya, kamu dapat perkiraan suhu dalam Fahrenheit. Jangkrik bahkan punya nyanyian uniknya sendiri yang dipakai untuk menarik perhatian pasangannya dan mempertahankan wilayahnya. Ya, musik yang bisa mengusir sekaligus memikat sesamanya. Kamu harus mempertimbangkan kepik kalau tertarik dengan jasa berkebun gratis. Itu karena kepik memangsa serangga lain, bahkan serangga yang bisa merusak tanamanmu. Kepik bisa mengusir lalat buah dan makhluk kecil lain. Seekor kepik bisa makan lebih dari 5.000 serangga selama hidupnya, yang totalnya sekitar setahun. Yuk kita lihat beberapa data luar biasa seputar lebah. Sayapnya bisa mengepak 190 kali per detik. Sini biar ku hitungin. Itu artinya 11.400 kali per menit. Anggap aja olahraga. Ya, lebah memang butuh kekuatan itu. Sebab satu koloni lebah madu bisa menghasilkan 100 kg madu setahun. Itu setara dengan 220 stopless. Bisa dibilang ini pabrik alami ya, tapi kamu harus mengajari lebah untuk membuat madu. Soalnya, bikin madu bukan instingnya lebah. Aspek menarik lain dari kehidupan lebah adalah suhu di dalam setiap sarang lebah selalu sekitar 34 derajat Celcius. Nggak peduli mau gimana pun cuaca di luar. Itu karena lebah sangat pandai mengisolasi lingkungannya. Lebah juga punya perut tersendiri untuk makan dan menyimpan madu. Dengan kata lain, lebah nggak mau diganggu-gugat kalau lagi makan. Kok rebahannya udahan? Kami masih punya beberapa fakta tentang laba-laba loh. Laba-laba bisa bantu kita menjaga supaya tanaman kita bebas dari serangga lain. Jadi kita harus berterima kasih sama laba-laba. Penglihatannya juga luar biasa. Laba-laba bisa melihat spektrum warna yang nggak kelihatan sama kita, kayak sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Laba-laba juga punya satu lagi kekuatan super. Sehelai jaring laba-laba 5 kali lebih kuat dibanding sehelai baja, dengan ketebalan yang sama tentunya. Sebagian ilmuwan percaya, andai laba-laba sebesar manusia, semoga aja enggak ya, jaringnya bisa menahan objek sebesar pesawat terbang. Dan jaring laba-laba itu sebetulnya cairan yang mengeras ketika terekspos udara. Laba-laba sendiri cukup cerdik dan telah berevolusi sehingga lebih mirip semut. Kenapa? Biar bisa menghindar dari predator dan lebih mudah berburu semut. Laba-laba jelas nggak punya sayap, tapi laba-laba peloncat bisa meloncat sampai 50 kali panjang tubuhnya sendiri. Tapi aku tetap aja merinding kalau ngebayangin laba-laba. Kalau kamu gimana?